lah dari hero-nya. Karena emang kalau secara data, Fredrin ini cuma 2 kali nggak dipakai, sisanya dipakai ke arah Fredrin. Dan bergantung kepada Coach Honjau juga pilihan seperti apa yang akan diprioritaskan. Karena sejauh ini masih berputar di area Kalea, Gwynnya di ban. Yep. Ada Chuzin dan juga Fanny. Yep. Tetap harus hati-hati ya, Glue adalah pegangan untuk Leoni, oke Chip, dan juga Glue, Iya, pegangannya. pegangan banget ya, bikin kita pegangan. Kita ikutan nontonnya pegangan. Geter. Oke, tapi dengan chip yang ditutup, kita tahu bagaimana makro yang kemarin dijalanin juga oleh Leoni. Tapi satu sih untuk Leoni yang selain mentalitasnya gila banget loh. Betul, berani flicker ke depannya. Itu loh, untuk player-player rookie yang baru masuk FPL kadang tuh berani banget. Yep. Iya itu hitungannya berani banget gila. Tapi mungkin itu juga karena kayak mereka tuh sama-sama bareng gitu, sama-sama prosesnya tuh bareng. Jadi, nah itu yang menurutku juga setuju sih ya, kayak Iya, setara jatuhnya setara, kan. bener, Kayak bener, jadi bener. gak ada sungkannya Iya. dengan teammates-nya mungkin. Iya sih, itu juga aku baru melihat ya, kayak baru kepikiran juga. Dan Freya yang sekarang ditutup ini ngebuka cukup banyak opsi. Itu Hiro Kuroki sih. Nah itu termasuk Hiro juga Kuroki itu berarti finish terakhir itu di third place untuk Liga Internasional. Wow, dan Marcel ya langsung jadi pilihan pertama. Beda banget sama match pertama. Ya menarik Marcel. Lupakan Fredrin ya. lagi nih, tim Liquid. Fredrin boleh banget sih. Marcel. Atau mau ini dia, mau Glue Youth. Tapi Glue boleh sih. Ya, Blue Youth. Tapi kan balik lagi Marcel ini tricky kan. Ini nama-nama player semua ya. Tricky, ya iya tricky. Marcel, Tricky. Aduh. Marcel itu di Geek Farm. Iya, Tricky di Tricky di EVOS. Bukan maksudnya EVOS. Marcel ini juga kadang bisa jadi bagus banget. Ya flop bisa flop banget. Betul. Tapi ada cara kan untuk lawan Marcel yang kita lihat diperagakan dengan lawannya RRQ waktu itu. Navi pakai Bellery. Iya. Tapi Glue Valen ternyata. Wah Valen yang dari tadi di ban terus-terusan ya. Dari kemarin bahkan langsung diambil. Ya, ini kombinasi ungu lagi ya. Yang menyeramkan iya. ya. Itu season berapa ya? Dari zamannya ungu itu selalu yang gede-gede itu powerful Season gitu. berapa Dia pasti ya itu? sakit 8 ya? Iya. Pokoknya Pove, Moskov, Yves, Iya. Valen kan. Valen. Blue. Dan sekarang wah, Selena Menarik. yang akan muncul bersama dengan Yisun Shin. Nah ini Yusun Shin juga sangat fleksibel ya. Bisa aja digeser ke Kuroki. Oke, tapi dengan draft RRQ seperti ini mereka bermain berani banget. Mapnya terang banget, terus bakal aktif banget kan? Ya, Tapi oke, gini, oke, ini tapi terms and condition apply banget sih game dengan draft kayak gini. benar kayak Abyssal Arrow harus connect. Ya, Terus juga mereka gak boleh kalah di early game dan juga mereka gak punya badan yang terlalu pasti ya di sini ya. Untuk sekarang. Untuk Belum. sekarang. Ingat loh, Marcel kalau beli Guardian Helm nih buat teman-teman semuanya ya. Kalau kalian beli Marcel Guardian Helm gak bakal nambah HP kalian. Itu cuma dari atribut basic dari Marcel. Jadi ya Marcel juga harus tunggu waktu. Yap, tetap ya dengan Tetap. Thunderbelt. Tetap Thunderbelt first item itu sudah wajib. Ya. Suyo. Oke, tidak ada Fredrin, Suyo pun jadi. Tapi Suyo bisa dilempar-lempar juga. Menarik sih ngeliat Suyo ya. Iya, nggak jarang nggak sih kita ngeliat Suyo juga sekarang udah digeser ke EXP. Bener. Dan yang pakai Kevin juga kan. betul. Either way ini Kevin memang suka banget dengan Fredrin atau suka banget dengan tema Naruto. Oh, karena skinnya. Ya kan kemarin pakai Lukas, Betul. Ya. Terus Fred. Suyo, Gushin yuk. Gushin. Iya gak ada yang pakai Gushin ya? Belum. Belum. Jangan dikasih ide kau mau Waul. Bisa saya. Bisa dia. Tolong ya. Oke, bounce ya Ben. Mas ya. Yap, dan itu dia sebuah, ya belum memastikan juga bahwa Yisun Shin yang akan ada di tangan dari Super Cat. Makanya ban dulu dan Uranus-nya sebagai salah satu tambahan badan. Sudah dipersempit. Ban lagi nih ke jungle-nya kah? Ini Fredrin masih available. Karena butuh badan si RRQ. Marcel bukan tipikal tahan badan, dia lebih ke support, utility. Iya. Sebenarnya aku pengen bilang Masha ya bisa dipakai dengan tim Liquid. Tapi Marcia Aran. ya tapi karena sudah ada chip yang di ban, kayaknya lumayan susah sih. Masha kan butuh buat join tim fight biar bisa efektif dia. Oke. Tapi last band dari tim Liquid, kalau emang mau persempit lagi tank-tank junglernya ya sechance kayak tadi ada Fredrin sebagai opsi ya, walaupun sebenarnya Fredrin ataupun Leomord. Tapi Cici. Wah, Hiro Kuroki nih ya kayaknya Cici. Fighter ya. Iya, fight sebenarnya karena referensi terakhirnya ya fighter Gauntlet. Dan karena ada Yisun Shin, jadi masih sangat memungkinkan untuk bawa fighter Gauntlet, Om. Iya.
Diangkat. Halo Kingdom. Dia angkat telepon ya. Oke, abis Cici, react lagi dari RRQ. Ini temanya ungu-ungu hijau gini ya, sebelah Ungu kanan hijau. ya, sebelah kanan ya. Emang ada color paletnya. Ada palet bener. Ada Karin yang juga dieliminasi ya. Emang opsi-opsi gold lane yang mobilitas tinggi. Yap, masih ada, cari. masih ada Granger. Moskov masuk nggak? Moskov juga oke, Moskov. Ungu lagi. Nah, kalau Cloud, ini saja ditaruh di gold. Takutnya kan bisa ditebas kan kalau Cloud Ditebas, kan. tebas. Ya, ditebas dia. Ditebas sekali itu. Bete langsung. Bisa kena freeze juga. Iya, karena kalau kemungkinan besar untuk glue-nya ada di Rom, Valentinanya yang masih fleksibel, Yap, bisa di tiba-tiba XP. di Aran kan. Ya. Dan bakal ada ini berarti 2 golden hour. Ya. Oke. Oke, berarti confirm ya. Harusnya untuk Valentina mid masih tema pinky-pinky kayak gini. Iya, ungu-ungu gimana gitu. Ini kalau Moskov beneran full. Ya, Kalau misalnya ya, tapi dari RRQ mereka juga masih harus cari 2 lagi. Tadi sempat kita bilang juga cari badan dari posisi defensifnya. Ini Butuh yang badan harus benar-benar dipertimbangkan. Tapi- Apalagi ngadepin Popeyus. chance-nya kayaknya masih ke fighter gold lane deh. Buat Fighter Kuroki ya kalau kita lihat, atau badannya nanti bisa ditambahin di EXP kalau mau bawa marksman lagi juga nggak masalah, atau Ya. chance-nya lagi adalah geser Yusun Shin ke Shin. gold, bawa tank atau fighter jungle. Oke. Masih banyak sebenarnya yang bisa dibawain sama RRQ juga, cuman berarti persyaratannya ada gimana caranya mereka bisa pegang early. Oh, Karena ada Selena untuk defensif kondisi susah sih. wah, Harley dan juga Lapu. Wah ini glass cannon ya. iya lumayan tipis. Tapi kalau misalnya berhasil dan mereka menangin early, Wah, nyiksa banget ya. damage-nya Pasti. eksplosif banget dari segala sisi. Yap, dan siapapun yang kena Abyssal Arrow sekarang harus berhati-hati ya. Poker Trick nih bisa menjadi jaminan untuk bisa dapetin damage yang besar di early game. Iya, dan advantage mereka kan mereka bisa buka map banyak banget nih. Mau Yap. pakai trap, pakai Shen, dan itu bakal mempermudah Harley juga buat main pick off. Yap, early game mereka akan harus bermain ofensif banget nih. Agresif banget dengan draft yang sudah mereka bawakan. Karena tracking shot dari Marcel kan ini udah nambahin movement speednya buat nabrak-nabrak ke depan. Betul. Terus platinum snapnya, stun, arrow. Teorinya gitu. Moskov, wow. Itu dia. Tim ungu ya. Tapi ya bisa dibilang dari secara drafting menarik ya. Ya. Buat tim Liquid ID agak sedikit berbeda karena mereka lebih sustain harusnya. Masih ya kompleks lah ya, badannya ada. Tapi RRQ glass cannon draft. Sangat. Dan mereka harus bisa menang di early-nya juga. Ingat, bukan setup turtle untuk RRQ yang seharusnya mereka cari. Ya. Tapi pancing lawannya di sana untuk bisa dapetin kill, baru mereka bisa ambil objektif. Itu dia ya, point kill yang dicari. Apalagi kan juga untuk kombinasinya ada efek stun. Pastinya nanti Abyssal Arrow yang akan mengganggu. Tapi kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa nih. 2 misi yang berbeda. Yang satu mempertahankan win streak, yang satu lagi ingin pecah loss streak. Ya nggak cuma poin kill yang harus dicari, tapi poin kemenangan juga di dalam game kali ini. Jadi langsung saja kita lihat FPL Arena, mana suaranya? Dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Oke, let's go. Again ya, dengan memiliki win rate cukup tinggi bagi Glue di Rome. Ya. Seperti biasa, dia bakal bisa makan juga. Cuman seenggaknya kali ini dari Selena yang akan bisa mengganggu hal tersebut ya kan. Iya. Kena stun, geraknya nggak enak. Betul, ketahan. Kena damage. Agak menyebalkan juga sih ngelihat muka Patrick di skin blue ini ya. Sebel. Agak sebel ya. Cuman ya itu yang harus kita cek dulu apakah early rencana awalnya ini bisa berjalan oleh teman-teman dari RRQ. Karena kalau enggak akan sangat disayangkan dan bisa jadi winning conditionnya bergeser ke tim Liquid ID. Iya, dan Richelnya udah langsung rotate ke bawah ya, ngegangguin juga Super Dan. Sementara yang memang terlihat untuk Little Wanderer berhasil diamankan oleh RRQ karena memang gak ada kontes juga yang ingin dilakukan oleh tim Liquid ID. Sementara kita lihat setelan emblemnya, ada Season Hunter ya untuk Rins. Hati-hati. Satu buah flicker udah mulai ke-trigger juga. Efek terjadi masuk first blood. Langsung bisa dipegang oleh Kevin. Menjadi awal yang baik untuk tim Liquid ID. Oke. Abyssal Arrow harusnya akankah di follow up dengan Garot? Harusnya enggak ya, karena ada Drichel juga dan Leoni yang siap. Wow, itu dia. Masalah dari Glue Rome. Ya dia tebel, dia bisa ngasih crowd control juga. Dan akhirnya mengakibatkan sosok dari Idok tidak selamat tadi. Iya, dan ini juga Drizzle-nya harus pinter-pinter jaga posisi. Karena kalau enggak,
akan sangat terganggu dengan hadirnya Idox maupun Lele dari seorang Riz. Dan talent prediction by Gobe yang Baik, 2 versus 4. bervariasi ya Indo sebenarnya tim ya. 21, Inggris tim 2-0. Oh, benar Inggris juga ya, Inggris. English talent ya beda ya. Tapi ya sekarang balik lagi bagaimana eksekusi dari kedua belah tim sih untuk membuktikan skor akhirnya nanti. Apalagi Turtle juga udah mau spawn. Oh. Iya, ini bakal rame banget. Cuman ini agak sedikit berbeda. Yang tadi disinggung sama Om Wawa untuk bagaimana RRQ lebih cari poin kill. Justru kebalik. TL dapetin poin kill, justru RRQ yang ngedapetin objektif turtle-nya. Cepet banget itu. Cepet-cepet. Ya, Iya. tapi tempo permainnya memang lumayan cepet ya. Ya. Ya cukup naik juga karena mereka harus memaksimalkan Marcelnya ini loh. Tabrak, terus buat momentum di mana mereka bisa nge-punish dengan arrow-arrow yang dilepaskan dari Rins. Oke. Tapi sejauh ini emang udah ngeganggu sih ya arrow-arrow-nya itu sendiri. Kevin gagal untuk bisa mencuri ke arah satu buah lava golem. Sehingga dipilih untuk mundur dulu. Tapi ya secara perolehan gold, tim Liquid ada sedikit keunggulan nih. Ya, Dikit aja, tipis aja. masih tipis banget. Apalagi udah banyak banget efek Buset freeze, dapet. efek sisi yang bisa ngeganggu ke arah tim Liquid ID. Ya ini tebaran dari trap-trapnya sih akan meresahkan ya. Pastinya akan membantu juga buka vision dari RRQ. Oke, di follow up dengan Deadly Magic juga. Ampun, dia benar masuk tapi Leoni ngebalikin keadaan. Dia berhasil memulangkan hidup. Bahkan Riz, satu hit terakhir. Wow! Grab ya connect. Double kill. Sudah ada banget super No. can. Ada di dia salah. Membulatkan kemenangan mereka dengan 3 poin eliminasi. 3 kali Leoni mengangkat siapapun dari RRQ, Om Wawa. Iya, sebuah space escape usaha kabur dari Super Ken tadi di mana topinya juga ditunggu di belakang dan terpanis. Itu dia kekuatan dari Glue. Naik terus-terusan, regen HP di atas sana dan bisa mempunish lawan yang tidak bisa kabur karena efek slow. Udah gak sih nih glue-gluan ini nih? Betul, ini sudah waktunya dia masuk ke Praya Band juga kan? Iya. Ini PR banget loh tadi, dia berkali-kali bisa menangkap. Dan jangan lupa, tadi si Leoni di all in. Aha. Udah kena Deadly Magic segala macam, Oh bener. ternyata gak tumbang dibalikin. Dia tadi. naik. Dia naik malah. Bener. 2 kali naik dengan grab-grabnya. Nah sekarang ini perebutan Wow. objektif yang akan kita lihat SOD yang tidak akan dilanjutkan karena prioritas utama memang untuk clear dulu ya di area top lane. Tapi Super Dan udah mulai nempel juga di area turtle. Menunggu kedatangan dari sang jungler. Dan tim Liquid ID pun akan memberikan gangguan mereka. Kevin sudah mulai siap-siap juga. Damage sudah mulai masuk Super Dan. Iya, Mengincar ke iya. bagian belakang juga tapi Riens mungkin gak akan Wah. selamat karena langsung ada di balik first. Yang memberikan gangguan dan Super Cat masih bisa pegang objektif. Tapi killing spree ada di tangan dari Leoni. Riens kembali lagi hilang sama Super Dan. Juga tidak bisa selamat. Wow, itu terpecah belah tim fight-nya pasti. Tapi dari pengambilan turtle dibayar dengan poin kill 6-0. Tim Liquid mereka masih bisa dan bahkan outer middle turret di bawah Wow. menit 5. Wow. Udah hancur. Ini bakal semakin susah sih pergerakan dari Rinsnya, Om. Ya, dan menurutku ini Leoni harus direspek untuk glue Udah. benar-benar bisa menggagin semua kaki dari pemain RRQ. Dan ya memang tadi Kuroki juga berjuang kan, dia berusaha Iya. untuk jalan, berusaha untuk bisa menangin tadi di turtle-nya. Yes, turtle dapetin buat RRQ. Tapi fight-nya nih, kita belum melihat potensi RRQ bisa menang fight dari tadi. Oke, belum ya. Belum. Cuman bisa dapetin 2 kali turtle dan itu belum menjadi pertukaran yang worth. Karena masalahnya ini outer middle turretnya hancur, bawahnya hancur. Dan kita tahu bagaimana keadaan Selena dalam terdesak. Iya. Powernya pasti akan sangat berkurang. Ya, memang bisa ngelihat ya musuh jalan kemana-kemana dengan open vision, dengan trap yang ada. Betul. Tapi cuma bisa ngelihat, nggak bisa melakukan apapun juga. Hanya berfungsi sebagai CCTV. Tapi minimal ya bisa melihat lawan lah ya, jadi mereka bisa setupnya lebih rapi lagi nanti. Yap. Dan kita belum ngelihat kombinasi dari Golden Hour ya. Belum. Untuk Marcel di tangan Doc. Sementara itu kalau ngeliat dari itemnya masih sama-sama dengan Glowing One bagi kedua belah mid laner. Tapi masalahnya Leoni lihat. Dia udah terlalu pede dan mau genius kah harusnya untuk Oh. Leoni item next-nya. Stacknya full itu di kepala Idok. Wow, udah ada satu pergerakan juga ya dari Kuroki. Ini pressure sih udah mulai kerasa ke area atas. Bahkan mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh para pemain dari tim Liquid ID. Iya. Mereka punya glue masalahnya. Glue-nya yang nggak bisa diusir sekarang. Siapa Ya. yang bisa usir Leoni gitu loh? Glue jahat lagi. Ya, ini glue jahat loh. Mau genius, Om. Betul. Antara genius atau glowing ya. Harusnya genius sih karena glowingnya sudah dipakai dengan Valentina. Itu. Glue jahat kan Glue katanya. jahat, bener. Kan mensupport Valentina juga kan? Oke, Aran.
Menelan damage. Satu lele yang connect tapi harusnya nggak beri pack apapun malah dibalaskan dengan satu buah Demonic Force yang udah mulai menyerang bagian belakang. SOD-nya Awas nih. connect yo akan langsung muncul di area pertempuran. Dan Golden Hour yang mencoba untuk menghentikan pergerakan dari para pemain tim Liquid ID tidak menghentikan mereka dari agresivitas yang bisa dimainkan oleh Aran juga dua player. Tertangkap Kuroki hilang. Double kill dari seorang Kyo. 2 tukar 2 memang yang terjadi. Cuman ini lagi-lagi menjadi sebuah tabungan untuk Kyo. 2 poin kill yang dia dapatkan. Tapi at least RRQ dapetin sang jungler dari tim Liquid. Sehingga mereka nggak bakal bisa mendapatkan turtle dengan begitu cepat, Om. Benar. Cuman lambat laun ya, ngelihatnya juga bagaimana peran mungkin ya. Peran dari si Leoni nih. Lihat dia selalu mengganggu. Jarang bisa diusir juga. Jadi belakangnya lumayan enak untuk bisa langsung masuk ya. Dan Kevin juga bakal standby nanti untuk bisa mendapatkan turtle ini. Drichel-nya tinggal di combo bersama dengan Leoni sekarang. Udah ganggu ya Leoninya, pastinya akan kembali mencari informasi. Tidak akan dibiarkan harusnya untuk turtle perfect di tangan RRQ. Ya udah mulai mendekat juga dari segala sisi. Super Dan bakal coba untuk mencari bagian belakang terlebih dahulu. Dipegang oleh 3 player sekaligus. Tapi turtle-nya ini akan dipegang oleh Kevin. Dan sekarang tim Liquid ID jadi lebih bebas. Target mereka udah mulai dikerucut. Kyo. Dan Kyo dalam bahaya. Tapi dia bisa ngebalikin keadaan. Di mana Riz yang justru harus tumbang. Grab-grab dimainkan. Ada Golden Hour yang juga udah mulai dikeluarkan. Tapi sekarang Idok tetap tidak bisa bertahan. Wah ini berat banget sih, gimana mau kombinasi kalau Idoknya juga tumbang terus-menerus dari tadi kita lihat. Kyo ditarget dengan Deadly Magic namun thanks to Emblem Fighter ya Om Wawa. Siap langsung nge-regen lagi dan sehat kembali. Jadi masalah sekarang karena berbagai lini dari tim Liquid. Kelihatan mereka sudah lumayan strong juga. Lihat bagaimana Drichel. Ini akan disupport ya. Dengan rekan yang lain. Tapi bukan jenis ternyata ya, glowing ya. Glowing ternyata. Ya dia glowing dulu. Abis itu Genius. Genius biasanya item yang ketiga. Jahat. Mhm. Jahat banget loh ini. Dia Tebel, menyiksanya pelan-pelan. Iya. Dulu, Iya. sabar. ghosting. Waduh, nanti baru jenis yang sakitnya di akhir, Aduh. Oh ketempel. Ya ini dia grab-grab yang udah mulai dimainkan Flicker. Bahkan dari seorang Iduk udah ke-trigger. Iya sama-sama flicker juga ya untuk Leoninya. Tadi kalau dia turun di tengah keramaian RRQ sih gak selamat kayaknya. Bahaya ya. Bahaya. Nah ini dia dari itemnya juga. Sebentar lagi Kyo akan menyelesaikan DHS dia. Swift Trinity ya. Buat Kyo. Tapi item dari Kuroki juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Damage-nya sudah mulai berasa dengan Endless Battle yang selesai. Yap. Dan kayaknya juga untuk Rins lebih fokus ke utility ya. Enchanted Talisman harusnya akan menjadi item berikutnya. Mencari cooldown, mencari... sebenarnya udah ada damage magic ya. Karena cooldown-nya dikurangin untuk Enchanted Talisman sekarang. Ya, yang penting bisa ke-spam ya nanti ya. Ya. Tetap bisa Leoni. Nah ini mungkin damage yang mulai bisa menyentuh ke arah Leoni. Dan akhirnya ada 1 point kill di tangan dari seorang Rins. Dia itu ke target yang dari tadi dicari. Shutdown soalnya lumayan banget pastinya ya Akhirnya. untuk RRQ. Ya akhirnya juga ada bounty yang pecah kan. Tuh cukup membantu lah. Perekonomian meskipun nggak jauh-jauh banget nih sekarang buat kedelainya. Oke, dan bakal dicoba lagi sih untuk mencari poin eliminasi selanjutnya dari RRQ. Termasuk dengan melakukan beberapa pertukaran damage tadi, tapi sayangnya Idok harus kembali dulu sih sebelum masuk ke area Invite Lord. Karena tipis kan sebenarnya untuk typical support juga kan bagi Iya. Marcel. Jadi sekalinya dia maju tadi kena beberapa damage dan akan harus mundur dulu. Tapi sementara itu pancingan di area Lord telah dilakukan. Wah ini kalau tim fight besar kayak gini akan cukup beresiko untuk teman-teman dari RRQ karena mereka nggak punya badan yang cukup kuat. Tapi sekarang para pemain dari tim Liquid ID pun mereka nggak terlalu terburu-buru. Ya, menunggu juga pasti untuk Leoni hadir kembali akan menjadi frontliner ya. Tapi lihat Idoknya nggak baik-baik aja. Damage yang lumayan mengerikan dari Idok mencoba untuk nge-stop karena arah tapi bagian belakang ada Golden Hour yang udah mau dimainkan juga dan Lordnya sedikit ke-freeze. Kevin mendapatkan ke arah Lord dan bahkan Super Dan juga bisa dieliminasi. Player backline akan ditukarkan dengan seorang Kyo dan Idok masih bisa bertahan. Yap, lagi coba zoning tadi Super Dan. Tapi dia terjebak di dalam Golden Hour. Dia langsung kena screenshot di situ. Iya. Tapi ya itu usaha delay juga sih. Yang ya which is okay gitu kan. Dan RRQ mereka mau gak mau harus agak sedikit mundur dulu karena Lordnya berhasil diraih oleh tim Liquid. Dan Liquid mereka gak kendor juga. Mereka tetap memberikan tekanan. Tapi Super Ken tadi ya, sebuah point kill Super Ken yang tadi mencahin 1 bounty milik Kyo. Ya, akhirnya ya. Akhirnya. Tadi dia bingung kayak Kyo mau nyari unit buat nyari lifesteal kemana. Jauh, Jauh-jauh semuanya. jauh. Oh, tapi ini jangan sampai dipotong dengan Leoni ya. Ya, ini Kuroki juga harus hati-hati ya. Karena sejauh ini sangat masih membantu pastinya untuk bagaimana
sebuah Mountain Shocker membuka vision. Masih ada harapan lah dari situ. Ya. Tapi tinggal nunggu waktu juga sebenarnya. Karena Leonie-nya begitu jadi Genius One, damage dari Drichel juga otomatis akan ke up. Oke. Udah jadi ya, udah mau jadi ya? Yap, ini jadi sekarang. Itu dia, Genius One yang telah selesai. Dan kali ini pertanyaannya untuk RRQ, gimana caranya mereka bisa menanggulangi defense untuk mereka sendiri nih? Kayak high ground-nya lumayan minimum. Ya mau gak mau sih, mungkin tabrak. Atau coba untuk cari target satu. Dan belum kelihatan memang karena untuk front to back-nya seharusnya dari tim Liquid mereka merelkan dulu ya untuk Lord yang sekarang. Karena belum terlalu tebal juga buat Lord-nya. Masih bisa di-clear ya. Dan secara damage juga sebenarnya RRQ punya potential damage yang sangat besar. Makanya tim Liquid ID juga harus berhati-hati. Iya, tapi kalau kena ke Leonie atau Aran berat juga tuh. Nah kayak gini nih kena nih Drichel-nya. Oke, udah coba untuk diberikan sedikit efek visi terlebih dahulu dari seorang Idok. Tapi untuk keluar dari area base, Susah. resiko Karena dari tim Liquid kan mereka udah nempel nih tadi ya di depan defensifnya RRQ. Iya. Sekalinya dia kena Rinse untuk Abyssal Arrow, susah di follow up pakai Garot. Bisa gak pulang dia. Mau fight kayak ini? Wah, ada udah mulai Super dikejar, ada flicker yang terdengar juga dari Super Dan untuk mengincar bagian belakang. Dan Leo nih kembali lagi berhasil ditumbangkan. Tidak ada frontline untuk beberapa saat ke depan, tapi lihat damage yang bisa dikerahkan karena Kuroki. Dan Kevin sudah mulai marah seperti yang Anda mendapatkan karena Idok juga. Menyisakan 3 player dari RRQ. Untungnya gak ada wave minion. Aran sabaran. Marah ya Aran. Marah, semua marah. Pat dia. Tapi itu flicker yang dibuang kan akhirnya nge-trigger tadi suara Ya. flicker tadi kan dari Super Dan ternyata. Wah, dan masih butuh waktu masalah 15 detik lagi sampai 2 player kembali lagi ke dalam lane of down. Dan sementara waktu, mereka akan coba untuk cari lagi keuntungan objektif. Base turret bakal diincar, 2 player langsung berhasil dihilangkan dalam sekejap. Dan 1 base turret akan dihilang, SOD hampir saja konek tapi Riz tidak bisa bertahan. 13 menit yang dibutuhkan untuk tim Liquid ID. Semua terjadi begitu cepat.